Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di WN Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai SKB guru matematika, baik itu untuk SMP, SMA ataupun SMK. Ya, jadi di video pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai logaritma. Namun teman-teman, sebelum lanjut, untuk membuat saya lebih termotivasi membuat video, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Oke. Jangan lupa juga like and share jika dirasa video ini bermanfaat, karena barang siapa yang mempermudah orang lain maka Allah juga akan mempermudah orang tersebut. Jadi mari kita saling berbagi. Oke? Oke teman-teman ya, jadi sebelum kita bahas soalnya, perlu teman-teman pahami bahwa teman-teman harus menghafalkan ke-10 sifat umum logaritma ini. Ya, jadi di sini ada 10 sifat umum logaritma dan ini wajib, sangat-sangat wajib untuk teman-teman hafalkan, karena soal-soal logaritma itu sendiri pasti diselesaikan berdasarkan ke-10 sifat-sifat ini. Jadi ketika teman-teman menghafal atau memahami betul dengan baik ke-10 sifat logaritma ini, maka dibolak-balik seperti apapun soal-soalnya, maka teman-teman bisa menjawabnya dengan baik. Ya, jadi ini perlu atau sangat penting untuk dipahami dan dihafalkan ya teman-teman. Kalau perlu teman-teman catat dan teman-teman pahami dan hafalkan. Oke, lanjut kita ke soalnya. Hasil dari 1/5 log 625 ditambah 64 log 1/16 ditambah 4 pangkat 3 pangkat 25 log 5 sama dengan A minus 4 pangkat 19/24, B 3/3, C 42/3, D 5/3, E 59/3. Ya, jadi sebelum kita kerjakan, untuk menyelesaikan soal-soal logaritma perlu juga teman-teman pahami bahwa yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyederhanakan nilai-nilai yang tinggi menjadi nilai yang kecil. Ya, jadi seperti di soal ini 625 itu harus kita ubah menjadi bilangan terkecil. Maksudnya dia kita pangkatkan menjadi bilangan dengan basis yang kecil. Ya, jadi langsung saja kita bahas supaya teman-teman lebih paham. Kita ubah dulu ke dalam bentuk yang paling sederhananya. Ini 1/5 kan artinya sama dengan 5 pangkat minus 1 ya. 5 pangkat minus 1. Log 625, ini yang saya bilang tadi, kita harus mengubahnya ke dalam angka yang kecil. Ini kan 625 itu sama dengan 5 pangkat 4. 5 pangkat 4. Ini maksud saya, kita ubah menjadi bentuk sederhana dengan bilangan yang kecil. Ditambah 64 juga kita ubah ya. 64 itu merupakan bentuk sederhana, yaitu 4 pangkat 3 log 1/6. 1/6 itu kan 1/4 pangkat 2. Kalau kita naikkan maka menjadi 4 pangkat minus 2. Ditambah ini 4 pangkat 3 masih bisa kita ubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana menjadi 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi menjadi 3 pangkat 25, itu kan sama dengan 5 pangkat 2 ya teman-teman. 5 pangkat 2 log 5. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjutkan. 5 pangkat minus 1 log 5 pangkat 4 ini merupakan bentuk lain dari sifat yang ke-9, A pangkat N log B pangkat M.
maka menjadi M per N A log B. Jadi ini bisa kita ubah menjadi 4 per minus 1 5 log 5. Ditambah, ini sama ya, bentuk masih menggunakan sifat yang ke-9. Jadi ini juga bisa berubah menjadi minus 2 per 3 4 log 4. Ditambah 2 pangkat 2 berpangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 6. Ya, pangkatnya dikalikan ya teman-teman. Saya pikir teman-teman sudah hatam lah mengenai eksponen. Ya, jadi ini 2 pangkat 6. Ini sebenarnya di sini kan pangkat 1 ya. Pangkat 1, makanya bisa kita tuliskan di sini pangkat 1/2 dikali 5 log 5. Ini juga menggunakan sifat yang ke-9 ya teman-teman. 1/2 5 log 5. Oke, sudah seperti ini. Kita lanjut. 4 per minus 1 itu kan minus 4 ya teman-teman. Minus 4, 5 log 5. Ini sama dengan bentuk sifat yang ketiga. A log A sama dengan 1. Jadi 5 log 5 itu sama dengan 1. Jadi di sini dikali 1 ditambah, atau ini saya tidak tuliskan dulu tambah ya. Ini kan plus ketemu minus, itu kan minus ya teman-teman. Minus 2 per 3. Berarti di sini dikurang 2 per 3. 4 log 4. Ini sama dengan sifat ketiga A log A. Jadi ini sama dengan 1 dikali 1 ditambah 2 pangkat 6 dikali pangkat 1/2. Ini kan pangkatnya dikalikan. Jadi 6 dikali 1/2 itu kan jadi 3 ya. Jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali ini 5 log 5. Ini juga sifat yang ketiga. Itu sama dengan 1. Jadi ini sisa kita selesaikan. Minus 4 kali 1 itu tetap minus 4. Minus 2 per 3 dikali 1 ya tetap minus 2 per 3. Ditambah 2 pangkat 3 kali 1. 2 pangkat 3 kali 1 itu kan 3 ya. Jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Ini kita kembali selesaikan, operasikan. Ini minus 4 ditambah 8. Kita tambah 8 dulu ya teman-teman, kan ini lebih mudah. Minus 4 tambah 8 itu kan sama dengan 4. 4, jadi sisanya dikurang 2 per 3. Oke, kita pindah ke sini ya teman-teman supaya lebih luas. 4 dikurang 2 per 3. Ini kan kita samakan penyebutnya ya teman-teman. Penyebut 3 ya. Jadi 3 kali 4 itu sama dengan 12 dikurang 2 per 3. Itu sama dengan 10 per 3. 10 per 3 itu ini kan dibagi 3 berarti per 3 ya. 3 kali 3 ya, mendekati 3 kali 3 9, sisanya 1, berarti 3 1/3. Jadi jawaban yang betul adalah jawaban yang B. Oke, sudah paham ya teman-teman? Jika teman-teman belum paham, teman-teman bisa mengulang kembali videonya sampai paham, ulang kembali sampai paham. Saya yakin teman-teman akan lebih memahami jika mengulang-ulang video ini. Ya, jadi bagi teman-teman yang mempunyai soal-soal logaritma dan mau dibantu untuk dijawabkan, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Jadi teman-teman yang
juga ingin merequest materi selanjutnya yang akan kita bahas di soal SKB, bisa juga teman-teman komen di kolom komentar. Oke? Baik teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe ke channel ini supaya teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan video yang saya upload selanjutnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.